Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sain Sani Kamil dengan NPM 245200022. Di sini saya akan mempresentasikan tugas metalurgi fisik dosen pengampu Bapak Eko Nugroho. Di sini saya akan menjelaskan PPT yang saya buat dengan judul Pengaruh titanium dalam lapisan las terhadap struktur makro-mikro, kekerasan, dan laju korosif. Oke, kita kedua. Oke, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu diagram pasa. Apa itu diagram pasa? Diagram yang menunjukkan hubungan antara temperatur, komposisi, dan fasa. Suatu material dalam kondisi seimbang, diagram ini digunakan untuk mengetahui fasa apa yang terbentuk pada suhu dan komposisi tertentu. Oke, di sini bisa kita lihat, di sini banyak teman-teman ya. Di di sini temperatur dan yang di bawahnya itu kadar karbonnya, teman-teman. Diagram pasa ini berfungsi untuk menentukan jenis pasa yang terbentuk pada suhu tertentu, mengetahui perubahan pasa akibat pemanasan atau pendinginan, memprediksi struktur pasa dan sifat mekanik material. Dan ini juga menjadi acuan perlakuan panas, proses dan proses pengelasan. Sorry, suara saya agak gugup. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa yang ada di diagram fase tersebut. Yang pertama, fase pasa ferit yang berstruktur BCC, lunak dan ulet, dan kandungan karbon sangat rendah. Bisa kita lihat di situ ferit. Lalu yang kedua ada austenit, struktur FCC, mampu melarutkan karbon lebih banyak, stabil pada suhu tinggi, teman-teman. Yang ketiga ada semenit, sangat keras dan getas, kandungan karbon tinggi. Yang keempat ada perlit, teman-teman. Campuran perlit dan semenit terbentuk pada pendinginan lambat, keseimbangan antara kekuatan dan keuletan. Oke, segitu saja penjelasan dari diagram fase ini. Kita lanjut ke PPT. Mengapa titanium penting dalam pelapisan las? Satu, material unggul. Titanium dikenal sebagai logam ringan, kuat dan sangat tahan korosi, menjadikannya pilihan ideal untuk meningkatkan performa las, terutama dalam aplikasi yang menuntut ketahanan tinggi. Dua, peningkatan performa industri. Dalam berbagai industri, titanium sering digunakan untuk secara signifikan memperbaiki ketahanan korosi dan kekuatan sambungan las yang krusial untuk umur panjang dan keamanan struktur. 3. Modifikasi struktur. Studi terbaru secara konsisten menunjukkan bahwa penambahan titanium dapat secara fundamental mengubah struktur mikrolas yang pada gilirannya sangat mempengaruhi sifat mekanik dan ketahanan korosi material yang dilas. Oke, kita lihat dua. Struktur makro dan mikro apa yang terjadi saat titanium ditambahkan? Perubahan titanium memiliki dampak signifikan pada ukuran butir dan fase yang terbentuk di zona las. Elemen ini bertindak sebagai nukleasi, mempromosikan pembentukan butir yang lebih halus. Pada tingkat makro, struktur menunjukkan perubahan yang jelas pada lebar dan bentuk zona las, yang merupakan indikasi langsung dari variasi jumlah titanium yang ditambahkan. Melalui mikroskop elektron, terlihat jelas bahwa titanium secara efektif memperhalus struktur mikro secara signifikan, mengurangi porositas dan meminimalkan retakan mikro yang dapat melemahkan material. Titanium untuk struktur yang lebih halus. Perbandingan visual struktur las dengan dan tanpa titanium. Bisa kita lihat sebelah kanan.
Gambar di atas menunjukkan bagaimana penambahan titanium secara nyata memperhalus butiran logam melas dan secara signifikan mengurangi cacat makro, menghasilkan material yang lebih padat dan kuat. Area dengan titanium menunjukkan butiran yang lebih seragam dan kecil, yang meningkatkan integritas struktural. Dampak titanium pada kekerasan lapisan las. Peningkatan kekerasan secara titanium secara langsung meningkatkan kekerasan lapisan las melalui pembentukan fasa intermetalik yang kuat dan stabil. Fasa ini bertindak sebagai penguat mencegah deformasi plastik. Hasil uji Vickers. Uji kekerasan Vickers secara konsisten menunjukkan peningkatan signifikan pada sampel las yang mengandung titanium dibandingkan dengan sampel tanpa penambahan titanium. Ini membuktikan kontribusi positif titanium. Manfaat jangka panjang. Kekerasan yang lebih tinggi ini secara langsung berkontribusi pada ketahanan aus yang lebih baik dan umur pakai yang lebih panjang dari sambungan las yang sangat krusial dalam aplikasi yang mengalami gesekan atau beban berat. Laju korosi titanium pelindung efektif. Salah satu keunggulan utama titanium adalah kemampuannya untuk membentuk lapisan oksida pasif yang sangat stabil dan tahan terhadap korosi. Bahkan di lingkungan yang paling agresif seperti air laut, berbagai studi menunjukkan bahwa laju korosi lapisan las yang mengandung titanium lebih rendah dibandingkan dengan lapisan yang dibuat tanpa penambahan titanium, membuktikan efektivitasnya sebagai pelindung. Sebagai contoh yang mencengangkan, titanium murni dapat menahan korosi hingga 400 tahun di air laut dengan laju penetrasi korosi yang setara dengan ketebalan selembar kertas, menunjukkan ketahanan luar biasa. Studi kasus pengelasan baja A36 dengan titanium. Metodologi percobaan. Penelitian melibatkan pengujian variasi heat input dan penambahan titanium pada sambungan las baja A36 untuk mengamati dampaknya secara kompresif. Hasil kritis. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa kombinasi optimal titanium menghasilkan struktur mikro yang lebih halus, peningkatan kekerasan yang signifikan, dan penurunan laju korosi yang substansial. Dampak heat input. Sebaliknya, heat input tinggi tanpa penambahan titanium mengakibatkan struktur pasar pada zona las dan peningkatan laju korosi yang lebih cepat, menyoroti pentingnya kontrol proses dan aditif. Perbandingan kinerja lapisan las. Sini kita bisa lihat dari grafik tersebut, teman-teman. Tantangan dan peluang penggunaan titanium dalam lapisan las. Tantangan biaya dan kontrol. Titanium adalah material yang mahal dan diproses lapisan las dengannya memerlukan kontrol yang sangat ketat terhadap parameter pengelasan untuk mencapai hasil optimal dan konsisten. Manfaat jangka panjang. Meskipun ada tantangan awal, manfaat jangka panjang berupa peningkatan kekuatan mekanik dan ketahanan korosi yang luar biasa sangat signifikan dan melampaui investasi awal. Peluang aplikasi luas. Potensi aplikasi titanium dalam pelapisan las sangat luas, menjadi industri kelautan, otomotif, dan konstruksi, di mana daya tahan tinggi dan umur panjang adalah faktor penentu keberhasilan. Kesimpulan dan rekomendasi. 1. Peningkatan komprehensif. Penambahan titanium secara signifikan memperbaiki struktur mikro, meningkatkan kekerasan, dan menurunkan laju korosi lapisan las, menjadikannya aditif yang sangat efektif. 2. Solusi efektif. Penggunaan titanium dalam pelapisan las terbukti menjadi solusi efektif untuk meningkatkan umur dan performa sambungan las secara keseluruhan, terutama dalam lingkungan yang menantang. 3. Rekomendasi strategis. Untuk mencapai hasil terbaik di aplikasi industri nyata,
sangat direkomendasikan untuk mengoptimalkan dosis titanium dan parameter pengelasan secara cermat dan sistematis. Oke, baik, itu saja. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.